Bapa di sorga, inilah ungkapan hati kami para hamba-hambamu pada malam ini. Kami sangat merindukan sabda Tuhan firman Allah dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap firman yang kami dengar tidak hanya menambah pengetahuan kami, tidak hanya membuat kami mengetahui banyak hal, tetapi lebih daripada itu hidup kami disempurnakan. Oleh karena kami ingin dan selalu merindukan supaya hidup kami seturut dengan firman Allah. Pada malam ini Tuhan berbicaralah Engkau kepada setiap kami hamba-hambamu, supaya melalui kebenaran ini kami diubahkan, disempurnakan menjadi seperti yang Tuhan mau. Urapi hambamu yang menyampaikan dan seluruh hamba-hambamu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya beri judul membuat Tuhan terharu. Membuat Tuhan terharu. Saudara-saudara, sebelum kita melihat lebih jauh firman Tuhan, terharu itu memiliki arti kasihan, iba, oleh karena mendengar atau oleh karena melihat sesuatu. Kasihan, iba, belas kasihan oleh karena mendengar atau oleh karena melihat sesuatu. Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang kudus itu, Allah yang kita kenal sebagai pribadi yang tegas. Namun di sisi lain Alkitab berkata bahwa Allah kita adalah pribadi yang sangat mudah untuk iba, untuk kasihan, bahkan terharu ketika dia mendengar atau ketika melihat sesuatu dilakukan oleh umat Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat itu berbunyi, kemudian mereka membuang semua patung berhala, lalu menyembah Allah. Maka Allah pun terharu hatinya melihat mereka dalam kesukaran. Maka Allah pun terharu hatinya melihat mereka dalam kesukaran. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim sampai di pasal yang ke-10, saudara akan menemukan ada 7 kali disebut, dengar baik. Ada 7 kali disebut bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dalam pasal ini terakhir di ayat yang ke-6.
orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Itu mereka lakukan berulang-ulang. Saudara-saudara, dari sekian banyak atau sekian kali mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tampaknya mereka masih belum jera untuk melakukan dosa. Dan dosanya adalah dosa menyembah Allah lain. Dari 7 pelanggaran yang mereka lakukan adalah dosa menyembah Allah lain. Dan saudara-saudara, Tuhan tidak tinggal diam melihat semua itu. Jika Israel ingin beribadah kepada Allahnya orang Filistin, itu disebut, dan juga Allahnya Bani Amon, maka Tuhan membiarkan mereka dengan sekaligus menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa itu. Saudara-saudara, kalau saudara pahami lebih lanjut pasal ini dalam pasal 10 ini, maka di ayat yang ke-8 di sana dikatakan sampai 18 tahun. 18 tahun lamanya orang Israel ditindas oleh bangsa Filistin dan Bani Amon. Saudara-saudara, 18 tahun itu merupakan jangka waktu yang begitu lama sesungguhnya untuk merasakan, sekali lagi, 18 tahun mereka ada dalam tawanan bangsa Filistin dan Bani Amon sebagai dampak atau akibat pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Dengan cara mereka berzina secara rohani. Mereka beribadah bukan kepada Allah yang benar, tetapi kepada Allah bangsa asing. Saudara-saudara, memang Tuhan izinkan mereka atau membiarkan mereka dalam jangka waktu yang lama, 18 tahun. Tentu saja saudara-saudara, tujuannya adalah agar mereka merasa betapa sakitnya penderitaan yang mereka alami sebagai akibat daripada mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengalami atau merasakan sakitnya penderitaan. Penderitaan itu mereka rasakan sebagai akibat daripada mereka meninggalkan Tuhan. Itulah situasinya, saudara-saudara. Maka di ayat yang ke-10 yang kita ayat 16, firman Tuhan tadi berkata, dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saudara-saudara, saya mengajak saudara melihat bagan ini untuk memahami apa yang mereka alami dan bagaimana Tuhan, Alkitab tadi berkata, terharu. Bagaimana kita bisa membuat Tuhan terharu? Oleh karena melihat kita atau karena mendengar kita. Saudara sekalian,
Alkitab tadi berkata bahwa mereka mengalami kesukaran atau penderitaan. Kesukaran atau penderitaan selama 18 tahun. Kesukaran atau penderitaan itu sebagai akibat dari mereka meninggalkan Allah dengan beribadah kepada Allah asing. Saudara-saudara, penderitaan yang mereka alami, lalu mereka membuat atau mereka berbalik atau mereka memiliki satu sikap yang baik, yang luar biasa. Dan sikap inilah yang akhirnya membuat Allah terharu. Bagaimana sikap bangsa Israel ketika mereka ada dalam kesukaran, ada dalam penderitaan selama 18 tahun. Yang pertama, saudara sekalian, mereka membuang semua patung berhala. Mereka membuang semua patung berhala. Dengan kata lain, mereka bertobat. Itu sikap yang pertama yang membuat Allah terharu melihat bangsa itu. Patung berhala yang mereka sembah, yang selama ini mereka puja. Dan patung-patung berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa bagi mereka selama 18 tahun. Tapi Allah izinkan itu terjadi agar mereka sadar seperti apa rasanya, seperti apa keadaan hidup kalau mereka meninggalkan Tuhan atau beribadah kepada yang lain. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hari ini pun sama. Tanpa kita sadari kita sedang memberhalakan sesuatu. Sebab yang dimaksud dengan berhala itu adalah satu sikap yang seharusnya sikap itu diperlakukan atau dibuat untuk Tuhan. Lalu sikap yang seharusnya untuk Tuhan itu diperlakukan kepada seseorang atau diperlakukan kepada orang lain. Itu namanya berhala. Berhala itu bukan harus kita menyembah patung, menyembah yang lain. Tapi sekali lagi, sikap yang seharusnya kita tujukan kepada Allah. Dan sekarang sikap itu kita berlakukan kepada orang atau kepada sesuatu benda. Maka kita pun sudah memberhalakan sesuatu. Saudara-saudara, sikap apa atau apa yang memikat hatimu melebihi hati yang sesungguhnya untuk Tuhan. Kalau saudara dan saya rindu melihat Tuhan terharu, melihat diri kita, melihat keadaan kita, buanglah semua patung berhala, buanglah segala sesuatu. Sikap yang seharusnya sikap itu hanya untuk Tuhan. Dengan kata lain, kita harus bertobat. Renungkan baik-baik malam ini. Seperti apa atau bagaimana sikap kita terhadap Tuhan di hari-hari terakhir ini. 18 tahun mengkhianat, 18 tahun membelakangi Allah yang benar. Dan saudara-saudara, tapi kita lihat kembali di ayat ini akhirnya Alkitab berkata, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya. Terjemahan lain berkata tadi, terharu, hati Tuhan terharu. Oleh karena apa? Mari kita bertobat. Gunakanlah sikap yang seharusnya untuk Tuhan, bukan untuk benda atau bukan untuk sesuatu. Yang kedua,
Sikap bangsa Israel yang membuat Tuhan terharu selain mereka membuang semua patung berhala, mereka bertobat. Yang kedua, mereka beribadah atau menyembah Allah. Mereka beribadah atau menyembah Allah. Di ayat yang kita baca hari ini berkata, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Di terjemahan lain berkata, lalu mereka menyembah Allah. Saudara-saudara, setiap hari, setiap waktu Allah harus disembah melalui kehidupan kita. Kagumi Tuhan dalam hidup keseharian kita. Kagumi Dia. Mereka menyembah. Mereka beribadah. Yang tadinya mereka beribadah dan menyembah kepada patung berhala. Sekarang mereka tinggalkan dan mereka menyembah dan beribadah kepada Allah yang benar. Kalau saudara rindu Allah terharu melihat dirimu, engkau merindukan Allah terharu, atau bagaimana kita membuat Tuhan terharu melihat diri kita? Yang pertama, bertobatlah. Dan yang kedua, beribadah dengan cara yang benar, menyembah kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah bangsa ini memiliki sikap yang seperti ini, saudara-saudara, pengakuan dosa disertai dengan membuang segala sesuatu yang menyebabkan mereka berbuat dosa. Firman Tuhan berkata, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Hati Tuhan iba melihat kesukaran penderitaan yang mereka lakukan. Saudara-saudara, ketika mereka berubah dari jalan yang tidak benar kepada jalan yang benar, dengan membuang berhala dan menyembah kepada Allah, maka Allah, Alkitab berkata, melihat terharu, hati Tuhan terharu melihat kesukaran penderitaan dari bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemurahan Allah yang lembut itu tersedia bagi semua orang yang telah berdosa, yang sedang menderita akibat-akibat dari dosa yang dia lakukan. Dan ketika kita datang bertobat dan mencari pengampunan dengan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, percayalah, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan iba. Tuhan akan penuh dengan belas kasihan, terharu. Sebagaimana Allah terharu melihat bangsa Israel yang sudah 18 tahun menyakiti hatinya. Tapi ketika mereka berubah atau membuang semua patung berhala itu dan bertobat, mereka datang beribadah menyembah kepada Allah. Sekali lagi firman Tuhan berkata, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Maka Allah pun terharu hatinya melihat mereka dalam kesukaran. Adakah kesukaran saudara sedang alami hari ini? Dan apakah kesukaran itu terjadi oleh karena dosa yang kita lakukan? Mari kita periksa diri kita. Dan kalau masalah atau kesukaran itu terjadi karena dosa yang kita lakukan, maka firman ingatkan kita hari ini. Tinggalkan dosa itu,
datang pada Tuhan, cari wajahnya, beribadah sungguh-sungguh, menyembah kepada Dia sungguh-sungguh, maka Allah pun akan terharu, penuh belas kasihan, akan memulihkan, mengampuni, dan memberkati kita. Sebagaimana akhirnya bangsa Israel diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Buatlah hati Tuhan terharu. Sekalipun Allah kita itu Allah yang begitu tegas, Allah yang cemburu, tapi di sisi lain Dia juga adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia tidak tega melihat umatnya menderita. Itu sebabnya sebuah syair lagu berkata, hati yang hancur tidak kau pandang hina, ya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur setelah mendengar firman ini, oleh karena kami diajar sebuah kebenaran, sama seperti kehidupan bangsa Israel yang membelakangi Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah-Allah lain. Selama 18 tahun Allah menghukum mereka, menindas mereka. Mereka ada dalam satu tekanan dan penderitaan yang luar biasa. Tapi ketika mereka bertobat dan beribadah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun terharu hatinya melihat mereka dalam kesukaran. Tuhan, Kau lihat kami sedang mengalami kesukaran. Bangsa kami sedang mengalami kesukaran. Kalau kesukaran ini terjadi oleh karena dosa yang kami lakukan, oleh karena kami membelakangi atau tidak menghormati Tuhan, kiranya Tuhan menginginsiapkan, menyadarkan setiap kami, agar kami sadar, sehingga kami bertobat dan mencari wajah-Mu dengan beribadah kepadamu. Maka kami percaya Tuhan akan terharu melihat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu bagi seluruh kami umat-Mu yang sudah mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.